like dependent resistor ya, LDR. Ini sebenarnya karena masih dalam rumpun resistor, itu cara mengoperasikannya persis dengan kemarin. Nah, ini banyak hal kalau Anda nanti mau apa namanya mengeksplorasi ini dan bisa difungsikan banyak hal ya. Jadi tidak harus eh, digunakan hanya sebagai hambatan enggak saja itu enggak. Contoh, kalau misalkan Anda mau membuat eh, seperti IR ya, infrared itu kamu gunakan untuk mendeteksi ini ada hambatan misalkan ada ini pergerakan orang. Ini tidak pakai anu ya, tidak pakai apa namanya sensor gerak loh. Jadi pakainya adalah mengimplementasikan LDR. Nah, caranya kira-kira bagaimana? Kalau saya mau implementasikan dengan LDR itu, ada yang paham enggak? Ada pemancar, ada penerima. Oke, terus tolong dong saya dikasih nganu, dikasih hak akses untuk share screen. Sopo ki nganu nih? Sih. Adam, Dam, aku dikai nganu Dam. Hak aksesnya Dan. Satria, Satria. Sudah. Oke. Sudah kelihatan belum? Ya, Pak. Sudah. Oke ya. Tadi yang saya tanyakan itu Anda bisa menggunakan misalkan eh, satu sinar laser, satunya Anda kenakan ke laser ke LDR ini. Kalau nanti terhalang sedikit saja, berarti kan ada respon ke mikronya. Nah, langkahnya bagaimana? Nah, ini di sini contoh nih. Pertama kita definisikan dulu. Ini saya nganu ya, tidak tidak saya ulang-ulang mengenai LCD. Kalau LCD gimana ini caranya? Kalau LCD caranya gimana? Include library, kemudian liquid crystal gitu kan? Ditambah gini. Terus cara mengambilnya, caranya gimana? Woi, liquid liquid apa? Kris, kris, Kristen. hitam, kemudian Triatel. segini. Kemudian variabelnya bebas, biasanya LCD. Nah, kemudian tentukan urut-urutannya apa ini? 6 ini 6 variabel ini. Apa? Register select terus ada enable terus data 7 7 apa 6 apa 5? Wih. 5432 Pak. Ya, ini urut-urutannya tidak harus itu. D4, D5, D6, D7.
Sorry kok saya dikeluarin ini. Ulang lagi ya. Oke, kembali lagi tadi. Tadi berhenti sampai sini. Jadi kalau mau masang ini kudunya wis hafal di luar kepala ini. Ambil ini dari apa namanya? Ambil dari library, kemudian ini ambil di 1, 3, kemudian di 4. Nah, ini. Nah, kemudian sisipkan suatu variabel untuk pembacaan sensor. Kemudian satu lagi, ada 2 ini, pembacaan sensor sama nilai output. Kemudian inisial di setup, jangan lupa untuk tadi Anda mendefinisikan di pin ke-9 tadi dijadikan keluaran. Kemudian berikutnya bawahnya tadi pembacaan sensor itu Anda sudah definisikan. Pertama nilainya adalah 0. Nah, kemudian saat dibaca ya, saat dibaca membaca nilai itu letaknya kayak gini. Pembacaan sensor sama dengan, nah jangan lupa ini tidak boleh salah, yang sesuai di definisikan yaitu adalah di pin LDR. Saya mau tanya ini, kenapa ini saya letakkan di 0? Ada yang bisa jawab? Kenapa saya letakkan di 0? Kenapa? Kenapa ini kira-kira? Iya, analog ya. Kalau saya letakkan di 12 itu boleh enggak? Enggak. Alasannya? Alasannya? Karena analog itu letaknya di A0 sampai dengan A5. 5. Nah, tergantung tergantung apa namanya yang digunakan. Nah, nanti silahkan ini dikembangkan, jangan sampai mau DKI ini terus kamu diam ini aja itu ya jangan. Kalau prakteknya kan yang penting kamu bisa gitu. Ya. Nah, ini setelah pembacaan sensor sudah bisa ya, kemudian silahkan nanti diatur nilainya ini kan nanti tinggi. Masa kita mau pakai sampai ribuan tidak perlu. Silahkan Anda skala ya, skala sudah saya ajari. Nah, ini karena nilainya di pembacaan sensor, kemudian skalanya diletakkan ke variabel outputnya. Nah, setelah selesai, kemudian ini diatur. Nah, kalau seperti ini kira-kira bisa enggak ini? Nilai outputnya kurang dari 300 itu bisa enggak? Bisa enggak? Jadi, nah ngomong meneh. Bisa. Kalau sekarang, Bisa. coba amati. Kalau sekarang bisa enggak? Tidak bisa. Wah, pinter. Berarti paham tentang mapping. Nah, itu fungsi mapping ya. Jadi kalau yang depan itu adalah nilai asli dari variabelnya, nilainya itu berapa. Nah, ini hebatnya itu kakak kelasmu itu saya sudah bimbing 2 kali atau 3 kali, tidak salah, membuat densitometer. Apa itu densitometer? Densitometer. Hai. Aduh, ramah meneh. Densitometer itu digunakan untuk menguji kehitaman film. Ya, kalau nanti sudah di radiologi harusnya sudah tahu itu. Jadi di film itu tingkat kehitamannya seperti apa. Nah, itu bisa dikalibrasi dengan densitometer. Nah, densitometer itu pengukurannya ada 22. Nah, nanti kalau Anda menggunakan LDR ini, itu ada yang tidak terbaca, yaitu adalah pengukuran di 21 dan di 22, karena terlalu tipis itu.
Jadi tidak bisa kehitung. Setahu saya 2 itu berkali-kali nggak bisa kehitung. Karena terlalu tipis sekali. Tapi kalau di bawahnya itu akurasinya tinggi. Cuma nanti yang rada membedakan itu sumber cahayamu ya. Jadi sumber cahayamu itu kira-kira seperti apa. Ini sebenarnya kalau misalkan 20, 21 itu tidak bisa diukur, itu sebenarnya ada triknya. Triknya adalah bagaimana untuk memendarkan cahaya itu bisa membedakan antara yang 20 dan 21. Ya, dengan lampunya diterangkan, looknya diterangkan atau looknya diperendah. Ya, nanti yang keluar yang mana. Nah, itu. Tentunya kalau Anda membuat kayak gini, memang bisa ya kita menyelesaikannya menggunakan apa? Menyelesaikannya itu menggunakan LDR, tetapi ukurannya itu kan kamu tidak tahu. Nah, ukurannya itu biasanya ada ukurannya, nanti Anda bisa mengukur aja. Jadi setelah ini jadi, kemudian diukur nomor 1, oh ini nilainya sekian, nomor 2 nilainya sekian, nomor 3 sekian. Kalau tidak sesuai, nanti tinggal ditambahi suatu nilai yang bisa ditambah dan dikurang. Nah, bisa tambah dikurang itu misalkan bagaimana di bawahnya sini. Ya, kalau nilai nilai kalibrasi, nah, sama dengan, ingat ya, nilai kalibrasi sama dengan nilai posting balik kemana? Bos, aku dikai akses ya, akses. Bos, sapa ki? Nah, balik lagi ya. Ini sing ndak stabil ki internetnya sapa lagi janjane? Oke, saya lanjutkan lagi. Kemudian kalau misalkan nanti mau kalibrasi, caranya adalah gini, membuat variabel baru, karena biasanya variabel baru nanti bentuknya adalah eh, tidak pecahan. Silakan Anda buat ini, float ya. Misalkan nilai kalibrasi. Nah, sama dengan 0. Pertama kasih 0 aja dulu. Nah, kalau sudah, kemudian bawahnya ini kalibrasi tadi nilainya berapa saat belum dikasih nilai kalibrasi. Ternyata setelah diukur antara alat ini keluarnya dan dengan tertelusur itu kurang 10. Berarti di sini perlu diapakan? Tambahi dengan 10. Setelah Anda ukur sebelum ada nilai kalibrasi ternyata kelebihan 25. Berarti harus diapakan?
kurangi dengan 25. Dikurangi dengan 25. Nah, ini ya. Ini cara membuat kalibrasi sehingga Anda sudah bisa untuk mempresisikan hasil. Karena biasanya linear, kalau sudah seperti ini berikutnya ini. Jadi catatannya di kalibrasi ini, catatannya bagaimana? Kalau nilai alat yang kamu buat itu ya lebih tinggi, maka kalibrasinya minus. Gitu kan? Kalau kurang berarti ditambah. Kalibrasinya ditambah. Nah, seperti ini. Cara menentukan kalibrasinya. Ini tahan di bawah aja. Nah, nanti berarti yang diproses itu adalah yang nilai kalibrasi. Nah, kalau selama ini kan tadi kan belum ada ini. Nah, cukup seperti ini aja. Nah, kalau ini berarti yang diproses adalah nilai output. Itu ya. Nah, ini berarti di nilai 30. Nah, sekarang latihannya adalah besok ya langsung aja ambil perangkat dan LDR itu sudah ada harusnya. Kemudian coba kamu buat apa namanya tombol non kontak. Jadi kalau misalkan saya mendekatkan itu, kemudian Anda aplikasikan nyalakan suatu LED. Kemudian kalau tidak disentuh berarti tidak aktif. Nah, itu caranya kira-kira bagaimana? Prakteknya seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak menggunakan IR tetapi menggunakan LDR untuk memakai layar sentuh ya. Maaf, bukan layar sentuh, layar atau tombol tidak sentuh ya. Artinya kalau misalkan nanti Anda menggunakan apa namanya alat hand sanitizer itu ya, misalkan tangan Anda itu sudah di situ, berarti hand sanitizer-nya keluar. Nanti kalau tangan kita sudah tidak di situ, hand sanitizer-nya berhenti. Nah, keluarnya tentunya di kira-kira berapa lama menekan hand sanitizer itu dijalankan. Kemudian setelah itu hand sanitizer itu dimatikan. Misalkan seperti itu. Ya. Anda aplikasikan yang lainnya juga, misalkan Anda di rumah atau di kampung pengen membuat penerangan jalan itu biar kalau mati nyala sendiri, kalau gelap maaf ya, kalau gelap nyala sendiri, kemudian kalau terang mati sendiri. Nah, misalkan seperti itu Anda juga bisa membuatnya. Jadi LDR itu cara pemakaiannya banyak sekali. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Nilai outputnya itu adalah dari LDR. Nah, ini tentunya nanti ada nilai yang Anda ukur dulu sekiranya pasnya itu di mana. Oh, pasnya itu kalau kegelapan sekian baru proses. Nah, ini kan berarti harus mencoba di sini. Ya, mencoba nilai di sini. Ini pasnya berapa itu? Kalau pasnya ternyata tidak sekian, ya nanti ini otomatis dirubah-rubah dengan ini. Dengan decision ini. Ini namanya adalah decision ya. Mengambil keputusan. Nah, ini. Nah, ini adalah yang untuk ngontrol. Kemudian inilah yang dilaksanakan. Atau kontrolnya ini kalau benar berarti menjalankan ini. Kalau kontrolnya ini salah, tidak kurang dari 30 itu kan salah. Berarti menjalankan ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau sudah nanti kan keluar lagi, loop ulang, baca lagi, ternyata nilainya masih kurang ini, berarti mati lagi. Nanti baca lagi ya, dan seterusnya, muter terus. Nah, ini biasanya harus ditambahi lagi ya. Ini baiknya F-nya itu diletakkan di sini. Ini kan F-nya sebenarnya tidak ngikut yang atas, karena kalau cuma satu, ini berarti sudah berdiri sendiri.
Ya, ini di luarnya if. If itu kalau cuma satu, itu instruksi yang dijalankan hanya satu baris. Kalau banyak baris, berarti harus dikasih apa? Dikasih blok. Pinter, oke, sip. Jadi kontrolnya adalah menggunakan nilai outputnya, kemudian yang dilaksanakan adalah ini, yang mematikan atau menghidupkan LED-nya ini. Nah, sebenarnya kalau sudah sampai di sini, ini sudah cukup panjang, banyak untuk ini ya, untuk aplikasi-aplikasi di mikro. Ada lagi? Apakah paham penjelasan saya tadi? Lainnya? Yang sederhana ini? Kalau sebenarnya kalau kemarin sudah potensio LDR itu atau nanti yang lainnya ya, yang sumber cahaya dengan pemanas dengan apa gitu ya, itu sebenarnya bisa semuanya dikerjakan di mikro. Kalau tidak pakai mikro pun kan juga bisa tuh ini. Pakai hambatan ini, pakai rangkaian elektronika kan bisa ya. Di mikro pun juga tidak masalah. Cuma kalau di hambatan itu kan hanya ngukur ini saja, tapi kalau di mikro kan bisa mengerjakan ke yang lainnya dan lebih banyak. Ini kan contoh satu tok ya. Ini kan bisa dikolaborasikan dengan yang lain-lain, tidak hanya sekedar satu selesai kan enggak gitu. Ini ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau hari ini tak isi 2 kali bisa enggak? Habis saya ada siapa? Habis saya ada siapa? Aplikasi komputer Pak Pamul. Oh ya, berarti enggak bisa ya. Ini kok listrik apa namanya internetnya mati hidup enggak menyenangkan. Oke, itu apa namanya? Materi hari ini. Nah, besok masih sekali yaitu analog, berikutnya digital. Minta tolong buka di channel Elektro Spasi Medik itu tolong di ya, buka-buka nanti biar cepet itu ya. Intinya kamu bisa gitu aja. Nah, jangan lupa karena ini sudah habis meet, tolong habis ini nanti masih satu yaitu mengukur suhu, habis mengukur suhu terus nanti kita langsung ke analog. Kita nyoba-nyoba analog. Ya nanti nggak harus analog, pokoknya sensor yang ada apa gitu. Nah sensor kalau misalkan teman-teman sudah ada besok mengenai apa namanya ping atau relay atau apa itu ya, itu silahkan dimulai aja dengan melihat ini tutorial dimanapun juga boleh, tidak harus di elektrospasi medik gitu ya. Nah ini, oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau tidak? Tanya Pak, Ya, yang mengukur suhu itu pakai sensor apa Pak ke depannya? mengukur suhu. Iya, Suhu Pak. itu ada banyak sekali. Anda boleh menggunakan DS, boleh menggunakan LM, boleh menggunakan apa saja yang di Arduino itu bisa atau aplikasi bisa digunakan di Arduino. Kalau besok kita pakainya LM35 aja. Walaupun Baik, DS juga bisa loh ya. Ya. LM35 kan Terima kasih. murah ya. Ya. Lagi, ada lagi? Coba kalau saya mau tanya ya. Kemarin kan saya melihat itu kan apa namanya nilainya bagus-bagus kalau saya lihat di prakteknya kemarin. Tapi itu baru kali ini saya praktek kok dua orang itu baru kali ini. Biasanya ya satu-satu gitu ya. Tapi enggak apa-apa karena apa namanya Anda sudah melakukan praktek
dan hasilnya bagus. Kenyataannya seperti itu, cuman ya ini, saya masih agak kadang lagi kurang percaya itu loh, antara yang kamu buat sendiri dari awal atau menggunakan yang lain, yang ngerjakan yang lain. Nanti kalau sudah habis, sudah ya, ini sudah ada peringatan. Gimana kira-kira? Ya saya sudah merasakan, sudah di mata saya itu sudah kelihatan Anda bisa gitu loh, maka nilainya boleh maksimal. Tapi itu, nah, ya terus, ya wes saya pikiran positif aja bahwa Anda mengerjakan sendiri gitu. Yang jelas soal yang saya serahkan itu kan. Nah, tujuannya sebenarnya seperti itu. Tujuan mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengoperasikan dan menjalankan ini menggunakan mikrokontroler, itu sudah tercapai. Cuman ya itu ya, jangan hanya sebatas ini dan jangan hanya membuat apa namanya simulasi yang kecil-kecil gini. Ini kan kita sudah mulai menggunakan beberapa komponen. Nah, terus nanti kalau sudah diintegrasikan ini ya, buat proyek yang agak panjang. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Tujuannya apa? Kalau bisa mengintegrasikan banyak program, Anda berarti bisa lebih paham lagi gitu ya. Yang jelas karena mikro ini hanya satu mata apa namanya sekali ini ya, sekali mata kuliah, maksudnya tidak ada kelanjutannya. Anda sudah menjalankan ini sudah bagus, sudah bisa mengerjakan ini. Oke, nanti kalau sudah habis karena sudah di apa namanya ada peringatan habis, nanti langsung habis gitu aja. Hari ini yang datang hanya 30 mahasiswa. Hanya 30 mahasiswa. Yang tidak hadir sopo ini? Yang 15 orang lagi tidak hadir. Oh ya, 29. 30 saya termasuk ya. Nah ini loh kan kendalanya kalau di daring itu. Saya tidak ngerti ini pada dengerin atau tidak, itu saya tidak tahu. Coba saya kalau saya minta tolong dicek videonya diaktifkan gitu coba. Standby apa enggak gitu loh. Saya cuma pengen lihat standby apa enggak. Mau saya apa namanya? Mau saya ini. Mau saya potret. Nanda oke, Marcelina belum. Ari oke. Alif oke. Eka oke. Apa ini? 2104. 45 oke. Yang lainnya kan tidak ada ini, padahal saya minta itu. Ini saya ya, saya rekam ya. Tuh, 2, 3. Kalau yang tidak aktif berarti meragukan ini. Antara maybe yes, maybe no. Ya gini, saya tidak apa namanya